Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrijal Pamisudik dari Universitas Primagraha, Program Studi Manajemen, jurusan Ekonomi dan Bisnis. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk bisa belajar bersama mengenai materi yang sangat penting dalam memahami dunia ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 5 topik utama yang menjadi landasan pemahaman ilmu ekonomi, yaitu yang pertama ruang lingkup dan definisi ilmu ekonomi. Yang kedua ada elastisitas permintaan dan penawaran. Yang ketiga masalah ekonomi dalam teori ekonomi. Yang keempat teori penerimaan. Dan yang terakhir teori produksi dan kegiatan perusahaan. Nah, teori-teori ini sudah dipelajari dari awal perkuliahan hingga menjelangnya UTS. Nah, dan video ini juga dibuat untuk tujuannya belajar lebih mendalami, memahami lebih dalam tentang teori-teori yang sudah dipelajari. Sekaligus video ini dibuat untuk memenuhi syarat ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM. Oke, lanjut ya. Nah, materi-materi ini sering terkait dengan memberikan gambaran yang konversif tentang bagaimana ekonomi bekerja, baik skala individu, perusahaan maupun masyarakat dan keseluruhan. Harapannya setelah pemaparan ini, kita semua dapat memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi dan relevansinya adalah dapat mampu mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari secara bijak gitu. Oke, kita mulai dari bab pertama. Di bab pertama itu ada definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat membuat pilihan untuk menggunakan sumber daya yang terbatas. Gunanya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dalam pengertian yang lebih luas, ilmu ekonomi membahas membahas tentang cara memproduksi, mendistribusikan dan mengkonsumsi barang dan jasa untuk mencapai kesejahteraan. Bagaimana jika di dunia tidak ada ekonomi? Maka di dunia tidak akan ada yang namanya kemajuan teknologi, terus statistik SDM sangat rendah, sehingga kalau dunia tidak ada ekonomi maka akan susah ya, seperti zaman perang lagi, tidak akan berkembang gitu. Nah, ini ada pengertian dari Adam Smith. Ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan negara mengelola sumber daya untuk menghasilkan kekayaan. Yang kedua itu dari Lionel Robbins. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana yang terbatas dan memiliki penggunaan alternatif. Ruang lingkup ekonomi dibagi menjadi kategori utama, yaitu yang pertama ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari perilaku individu, rumah tangga atau perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Fokus utamanya adalah pada mekanisme pasar dan interaksi antara permintaan dan penawaran. Contoh kajian ekonomi mikro meliputi contohnya penetapan harga barang dan jasa, perilaku konsumen dan produsen, struktur pasar, persaingan sempurna, monopoli dan oligopoli, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua itu ekonomi makro. Ekonomi makro mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan pada tingkat nasional atau global. Fokusnya adalah pada variabel
agregat seperti pendapatan nasional, inflasi, pertumbuhan ekonomi, kebijakan moneter dan fiskal, dan pengangguran. Aspek penting lain dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi deskriptif menggambarkan realitas ekonomi suatu negara berdasarkan data atau fakta. Ekonomi normatif menilai apa yang seharusnya dilakukan dalam kebijakan ekonomi. Ekonomi positif menganalisis hubungan sebab akibat tanpa melibatkan nilai atau opini. Nah, kesimpulan dari materi ruang lingkup ekonomi ini adalah studi tentang bagaimana mengelola sumber daya yang terbatas. Jadi kita tentang bagaimana mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas gitu. Ruang lingkupnya terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro yang fokus pada individu atau identitas kecil, dan ekonomi makro yang mengkaji sistem ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, ekonomi juga bisa mengintegrasikan analisis deskriptif, positif, dan normatif dalam memahami serta merancang kebijakan ekonomi yang efektif. Nah, selanjutnya bab 2, elastisitas penerimaan dan penawaran. Elastisitas penawaran atau biasa disebut elasticity of demand. Elastisitas permintaan adalah ukuran sejauh mana sejumlah barang yang diminta berubah menjadi respon terhadap perubahan harga atau faktor lain. Terdapat beberapa jenis elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan, price elasticity of demand, mengukur perubahan persentase jumlah barang yang diminta akibat perubahan persentase harga barang tersebut. Nah, selanjutnya, elastisitas pendapatan permintaan atau biasa disebut income elasticity of demand, mengukur perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan pendapat konsumen. Selanjutnya, ada elastisitas penawaran atau biasa disebut dengan elasticity of supply. Elastisitas penawaran adalah ukuran sejauh mana jumlah barang yang ditawarkan berubah menjadi respon terhadap perubahan harga barang tersebut. Ketersediaan sumber daya, jika sumber daya telah memperoleh, penawaran menjadi elastis. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah elastisitas permintaan dan penawaran menggambarkan sejauh mana respon konsumen dan produsen terhadap perubahan harga atau faktor lain. Permintaan elastis ini menunjukkan konsumen sensitif terhadap harga, sedangkan penawaran elastis menunjukkan produsen dapat dengan mudah menyesuaikan jumlah barang yang ditawarkan. Pemahaman elastisitas sangat penting dalam analisis pasar untuk menetapkan harga yang optimal dan menyusun kebijakan ekonomi yang tepat. Masalah ekonomi dan teori ekonomi itu bab 3. Oke, kita udah masuk bab 3. Masalah ekonomi dalam teori ekonomi. Masalah ekonomi muncul karena adanya kelangkaan sumber daya atau scarcity yang harus dihadapi oleh manusia, sementara kebutuhan manusia tidak terbatas. Masalah ini menjadi inti pembahasan teori ekonomi yang berfokus pada bagaimana mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk memenuhi kebutuhan. Dalam teori ekonomi, masalah ekonomi dapat dikategorikan menjadi 3 aspek utama. Yang pertama, apa yang akan diproduksi. Nah, pertanyaan ini berkaitan dengan pilihan jenis barang dan jasa yang harus diproduksi sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Karena sumber daya terbatas, prioritas perlu ditentukan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan, pakaian, tempat tinggal. Terus selanjutnya ada preferensi konsumen. Selanjutnya ketersediaan sumber daya. Nah, saya kasih contoh
Haruskah sebuah negara fokus memproduksi bahan pangan atau barang elektronik? Itu pertanyaannya. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi? Pertanyaan ini terkait dengan metode atau teknik produksi yang akan digunakan. Masalah ini mempertimbangkan faktor-faktor seperti efisiensi produksi, manfaat sumber daya secara optimal, teknologi, memilih antara pengguna tenaga kerja manual atau teknologi modern, dampak lingkungan, memastikan proses produksi tidak merusak lingkungan. Contoh, apakah suatu produk lebih baik diproduksi secara massal dengan mesin otomatis atau menggunakan tenaga kerja manusia untuk meningkatkan lapangan kerja? Nah, yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa diproduksi? Pertanyaan ini berkaitan dengan masalah distribusi dan hasil produksi. Masalah ini mempertimbangkan yang pertama, pemerataan distribusi. Maksudnya bagaimana memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat mengakses barang dan jasa. Terus daya beli konsumen. Maksudnya hanya mereka yang mampu membayar dan mendapatkan barang. Kebijakan pemerintah maksudnya lebih ke subsidi atau bantuan sosial untuk golongan yang kurang mampu. Teori ekonomi yang menjawab masalah ekonomi. Apakah contoh, apakah layanan kesehatan harus diberikan secara gratis untuk semua atau hanya untuk mampu yang membayar? Nah, teori ekonomi yang menjawab masalah ekonomi. 1. Ekonomi mikro, menganalisis keputusan individu atau perusahaan dalam menghadapi masalah ekonomi. Contohnya, penetapan harga produk berdasarkan permintaan dan penawaran. Yang kedua, ekonomi makro, melihat masalah ekonomi secara luas seperti pengangguran, inflasi, atau pertumbuhan ekonomi yang berhubungan dengan distribusi, berhubungan dengan sumber daya manusia pada tingkat nasional atau global. Nah, kesimpulan masalah ekonomi dan dalam teori ekonomi ini berpusat pada bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Hal ini dirangkum dalam 3 pertanyaan dasar: apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa barang diproduksi. Nah, teori ekonomi baik mikro ataupun makro memberikan kerangka kerja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut guna efisiensi, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Selanjutnya ada pengertian dari penerimaan atau biasa disebut dengan revenue. Ini adalah bab 4 ya. Nah, artinya adalah penerimaan adalah jumlah uang yang diperoleh produsen atau penjual dari hasil penjualan barang dan jasa. Dalam teori ekonomi, penerimaan memainkan peran penting dalam keuntungan dan efisiensi produksi. Nah, dari bab ini kesimpulannya adalah teori penerimaan menjelaskan bagaimana produsen memperoleh pendapatan dari hasil penjualan barang dan jasa. Penerimaan terdiri dari penerimaan total rata-rata, terus marginal yang saling berkaitan. Nah, elastisitas harga permintaan memengaruhi perubahan penerimaan secara signifikan. Dengan memahami teori ini, produsen dapat menyusun strategi harga dan produksi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan keuangan atau keuntungan. Teori produksi dan kegiatan perusahaan. Kita sudah menginjak pada bab 5, yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Yang pertama, pengertian teori produksi. Teori produksi adalah cabang ilmu ekonomi yang membahas hubungan antara faktor produksi, input, dan hasil produksi atau output. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana produsen dapat memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya ada konsep utama dalam teori produksi. Fungsi pertama, fungsi produksi, yaitu menggambarkan hubungan teknis antara jumlah input yang digunakan dan jumlah output yang dihasilkan.
Tahap 3, yang ketiga, hasil produksi total menurun karena terlalu banyak input yang digunakan. Hukum produktivitas marginal yang menurun atau biasa disebut dengan Law of diminishing returns menyatakan bahwa jika satu faktor produksi ditambah terus-menerus sementara faktor lain tetap, maka tambahan output produktivitas marginal akan semakin menurun setelah titik tertentu. Keempat, kegiatan perusahaan dalam teori produksi. Perusahaan sebagai entitas produksi memiliki beberapa aktivitas utama. Ini yang pertama, perencanaan produksi, menentukan apa yang akan dibuat, bagaimana memproduksi, dan berapa banyak yang harus diproduksi. Pengelolaan sumber daya, mengalokasikan faktor produksi secara efisien untuk mengurangi biaya dan memaksimalkan output. Peningkatan teknologi untuk mengadopsi inovasi untuk meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing. Terus selanjutnya, pengambilan keputusan berdasarkan biaya, keuntungan, dan permintaan pasar untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, dari teori yang terakhir ini bisa disimpulkan bahwa kesimpulannya, teori produksi mempelajari tentang bagaimana input digunakan untuk menghasilkan output secara efisien dengan memperhatikan hukum-hukum produksi seperti Law of diminishing returns dalam konteks kegiatan perusahaan. Teori ini membantu perusahaan untuk merencanakan, mengelola sumber daya, dan mengambil keputusan yang optimal untuk memaksimalkan output dan keuntungan. Hubungan antara biaya dan produksi juga menjadi elemen penting untuk menentukan efisiensi operasional. Alhamdulillah. Nah, demikianlah pemaparan saya tentang 5 materi utama dalam ekonomi yang sudah dipelajari tadi, mulai dari definisi dan ruang lingkup ilmu ekonomi, elastisitas permintaan dan penawaran, hingga masalah ekonomi, teori ekonomi, penerimaan, serta teori produksi dan kegiatan perusahaan. Keseluruhan materi ini menunjukkan bahwa ekonomi tidak hanya berhubungan dengan angka, tetapi juga dengan bagaimana kita mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas. Pemahaman yang mendalam terhadap teori ini akan membantu kita mengambil keputusan yang lebih baik, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkup organisasi atau perusahaan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Jika ada pertanyaan atau diskusi, saya dengan senang hati akan menjawab dan berdiskusi bersama di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.